Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan salah satu value atau keuntungannya teman-teman ketika join di dalam setup membership ID ya. Keuntungan itu yaitu teman-teman akan mendapatkan sebuah site documentation ya. Site documentation ini bisa dibilang sebuah halaman support dan juga tutorial yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk membantu membernya teman-teman gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya produk A, B, C gitu kan. Nah, itu untuk menempatkan dalam sebuah tempat, satu tempat terfokus di situ aja agar nggak membuat membernya bingung, itu butuh site documentation. Atau biasanya ini juga dinamakan knowledge based website ya. Nah, ini adalah demonya. Jadi contohnya kayak begini ya, teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa customizing menggunakan Elementor ya. Di sini teman-teman bisa bikin banyak kategori ya. Ini sekedar demo saja. Jadi di sini ada 4 kategori: getting started, kemudian affiliate program, FAQ, dan juga product and payment. Nah, tapi ini hanya sekedar demo. Jika teman-teman mau menambahkannya dengan berbagai kategori lain juga bisa. Nah, di sini misal nih saya bikin tutorial di mana bisa mengakses produk dan bonus saya, misalkan gitu. Nah, maka di sini bisa diisi kayak begini. Oke. Nah, di sini fiturnya itu sebenarnya nggak hanya site documentation, oke? Tapi fokusnya di sini fitur utamanya itu site documentation, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini misalkan saya menambahkan dokumen baru di sini ya. Saya klik add new doc. Oke. Kemudian di sini bisa diedit seperti layaknya kita ngedit sebuah artikel atau dokumen gitu ya dari WordPress yang pastinya di sini lebih mudah digunakan gitu ya. Jadi nggak sulit untuk digunakan. Ini bahkan untuk pengguna awal atau pemula pun bisa gitu ya. Misal di sini saya bikin tutorial, saya bikin sebuah dokumentasi baru, misalkan bagaimana cara menghubungi tim support teknis. Nah, di sini tinggal nambahin teks, video, gambar, dan lain-lainnya. Oke, kemudian kita publish. Oke, nah setelah itu ketika kita sudah publish, tadi saya memasukkan artikel ini itu di dalam kategori getting started ya. Jadi kita akan melihat hasilnya itu di kategori getting started bentar lagi. Oke. Kita coba tunggu dia masih saving ya, proses saving. Nah, ini udah selesai. Sekarang coba kita reload ya. Coba kita reload. Kita buka halaman docs site-nya yang home doc-nya di sini. Nah, di sini langsung muncul nih. Bagaimana cara menghubungi tim support teknis? Langsung muncul. Di sini juga langsung muncul nih. Bagaimana cara menghubungi tim support teknis. Oke. Dan ini juga bisa menjadi sebuah feedback page ya. Jadi seorang member bisa memberikan feedback, kemudian kalau kita masuk ke tambahan-tambahan fitur lain gitu ya. Yang dimana seperti yang tadi saya bilang bahwa di dalam documentation site ini teman-teman itu nggak cuman bisa nambahin artikelnya aja ya. Oke, misalkan di sini saya akan masuk ke setting ya. Oke. Nah, di setting ini kita bisa mengatur teman-teman ya, multi knowledge base, kemudian Slack-nya bisa kita atur. Nah, yang paling menarik di sini teman-teman itu kita bisa ngatur layouting-nya juga. Nah, ini layouting-nya single doc, documentation page, archive page, general, dan juga kita ngerubah desain juga bisa. Oke. Desainnya kita bisa rubah-rubah di dalam Elementor ya. Jadi teman-teman ngeditnya nggak susah-susah kok. Ngeditnya di Elementor. Oke. Lebih enak lagi jika teman-teman memakai jasa setup membership ID. Ini teman-teman bisa request. Misal minta saya untuk ngeditin tampilannya seperti apa, itu bisa diedit. Oke. Terus ada advanced setting ya. Di dalam advanced setting ini bisa kita atur untuk role siapa saja yang bisa membaca dan melihat gitu ya. Kemudian di sini ada instant answer. Nah, ini fitur yang menurut saya bagus banget ya. Ini kalau di on kan, kemudian kita enablekan untuk live preview. Jadi website kita itu punya live chat gitu ya. Kita reload dulu. Ini contohnya.
Jadi nanti di dalam website kita itu ada live chat di pojok kanan bawah. Nah, ini dia. Nih, jadi muncul kayak begini teman-teman ya. Tuh, kan? Menarik banget ya. Oke, seseorang bisa chatting mengirimkan tiket kepada kita juga. Terus kalaupun teman-teman mau import export itu bisa menggunakan file CSV. Kemudian kalau teman-teman mau migrasi dari Helpscout, kalau memang teman-teman pakai Helpscout juga bisa. Oke. Nah, di sini juga support AI yang bisa diintegrasikan dengan ChatGPT gitu ya. OpenAI ChatGPT kalau teman-teman memakai OpenAI ChatGPT. Oke. Kemudian kita juga bisa nambahin kategori-kategori lain, teman-teman ya. Jadi kan kalau teman-teman tadi lihat di sini ada 4 kategori gitu kan. Sesuai yang ada di sini. Nih, 1 2 3 4 gitu kan. Nah, teman-teman bisa nambahin kategori lain, misalkan kategori apa ya, misalkan produk A, produk B, produk C itu bisa ditambahkan yang lain. Oke. So, itu semua bisa teman-teman dapetin di dalam setup membership ID. Oke. Dari saya cukup itu saja untuk penjelasan terkait documentation site yang bisa teman-teman dapetin di dalam setup membership ID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.